saudari yang dikasihi oleh Tuhan, puji dan syukur kita boleh kembali datang untuk beribadah, meskipun hanya via virtual, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Setiap kali terbangun dari tidur, harapan kita adalah hari ini kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Tetapi, bagaimanakah mendefinisikan pribadi yang baik? Tentunya dengan berpedoman pada karakter Kristus. Kristus mengasihi kita tanpa syarat dan rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi kita semua. Tidak ada lagi pribadi yang lebih layak disembah selain Kristus Yesus, Tuhan kita. Terpuji nama Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan umatnya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Galatia 5 ayat 14. Seperti ada tertulis, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Apakah yang dimaksud dengan mengasihi diri sendiri? Bagaimana kita mengistimewakan diri kita adalah dalam bentuk mengasihi diri sendiri. Tetapi, apakah memungkinkan untuk melakukan hal serupa terhadap orang lain? Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang jauh lebih hebat daripada sekedar mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kalau kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, maka mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri adalah langkah awal yang harus kita tempuh. Apakah kita mau dengan rendah hati melakukan hal tersebut? Apakah dengan kerelaan setidaknya kita mau mempertimbangkan hal tersebut? Mari jemaat pribadi lepas pribadi merenungkan hal ini di muka Tuhan Yesus. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami sepanjang minggu yang kami lewati. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami sekedar tahu, tapi kami tidak melakukannya dalam kehidupan kami. Relasi kami dengan Tuhan terganggu oleh karena kesibukan kami. Kami tidak memprioritaskan waktu relasi dengan Tuhan dalam doa dan pembacaan firman Tuhan sebagai kebutuhan rohani kami yang paling penting. Seringkali kami Tuhan mengabaikan persekutuan dengan Engkau Tuhan. Dan juga dengan relasi kami, seringkali kami tidak bisa berdamai dengan sama kami.
oleh karena kami belum berdamai dengan diri kami sendiri dan juga belum berdamai dengan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kalau seringkali kami mengingat kesalahan orang lain. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami menyimpan akar pahit dalam kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kami wajib mengampuni sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, akan sikap hidup kami, tutur kata, tingkah laku perbuatan kami, yang tidak mencerminkan kami sebagai pengikut Kristus. Ampunilah kami, sehingga kesaksian kami ke depan semakin baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari hukuman maut. Tetapi, apakah sebenarnya kita layak diselamatkan jika hidup kita masih jauh dari kehendak-Nya? Mari dengan kerendahan hati menerima firman Tuhan yang akan segera ditaburkan. Inilah karunia Tuhan yang haus akan air minum, seperti rusa. Merindu
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepadamu Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar hamba-Mu dapat menjelaskan kebenaran firman Tuhan, agar setiap kami yang mendengarkan, kami dapat mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, agar pertumbuhan iman kami boleh semakin nyata di hadapan Tuhan, agar hidup kami, karakter kami semakin serupa dengan Kristus, agar kesaksian hidup kami di tengah keluarga, di tengah lingkungan masyarakat, di tengah dunia pekerjaan kami, di tengah bangsa ini semakin baik dan benar, dan banyak orang lain yang boleh percaya Yesus lewat kehidupan kami yang mengikut Tuhan dengan setia. Roh Kudus urapi kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita masih dapat beribadah. Meskipun belum bisa bersama-sama di gereja, kita boleh melakukannya di keluarga masing-masing. Firman Tuhan diambil untuk kita pada hari ini dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan tema Gembala berkarakter Kristus. Saya akan membacakan untuk kita. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Ya, kiranya kita semua tetap sehat dan tetap semangat, tetap cinta Tuhan, kuat dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini, Gembala berkarakter Kristus. Ditulis oleh Rasul Petrus. Setiap kita pasti tahu sisi gelap, masa kelam Petrus sebagai murid Yesus. Dia pernah mengatakan, sekalipun temanku goncang imannya, aku sekali-kali tidak. Dia bilang tidak akan pernah menyangkal Yesus. Yesus katakan, sebelum ayam berkokok, kau telah menyangkal aku 3 kali. Kenapa dia menyangkal? Berarti pengenalan akan Tuhan belum begitu mantap, belum begitu dalam. Dia tidak siap ambil risiko konsekuensi iman kepada Tuhan. Dan mencari jalan gampang. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke surga. Melainkan ada 40 hari kesempatan bagi Yesus
untuk meyakinkan murid-murid akan iman mereka kepada Yesus Kristus, akan Injil yang telah mereka dengar dari pemberitaan Yesus Kristus, supaya iman mereka diteguhkan. 40 hari berulang-ulang dikatakan Yesus menampakkan diri, karena pada waktu itu banyak saksi dusta, banyak informasi yang hoax mengatakan Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri dan sebagainya. Momen 40 hari itu sebelum Yesus naik ke surga, ada kesempatan dia menyelesaikan masalah-masalah di antara murid. Antara lain keraguan Thomas, kalau belum melihat dengan mata kepala sendiri, dia tidak akan percaya Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Dan yang masalah yang lain adalah Petrus, problem yang sangat serius menurut Tuhan harus diselesaikan, yaitu dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Aku tidak kenal orang itu. Bahkan dia bersumpah, dia mengatakan tidak kenal dengan Yesus. Maka Yesus menampakkan diri kepada para murid, khususnya juga pada Petrus. Dia berbicara, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di pasal Yohanes 21 ayat 15-18, kisahnya kita tahu. 3 kali dia mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada mereka itu. Lebih daripada mereka. Lebih daripada murid-murid. Lebih daripada profesi mereka. Lebih dari yang lain-lainnya. 3 kali juga Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus tanya berulang-ulang. Yesus tahu bahwa pribadi Petrus itu gagal. Gagal mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Petrus tidak bisa berkomitmen dengan serius. Dan ketika Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan setelah Simon Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, Yesus memberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan Yesus bertanya, Petrus juga 3 kali menjawab, dan Yesus juga tetap mengingatkan akan tugas kewajiban mereka sebagai murid Kristus yang harus meneruskan estafet pelayanan di bumi ini, yaitu memberikan amanat penggembalaan. Gembalakanlah domba-dombaku. Domba yang kecil maupun domba yang besar, semua jenis domba harus digembalakan. Maka sebelum Petrus menggembalakan jemaat, dia sendiri gembalakan. Maka setelah peristiwa itu, dia sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, begitu bersemangat dalam melayani. Dalam pelayanannya, dia menulis surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Dan dalam 1 Petrus 5 ini, firman Tuhan khusus ditujukan kepada para penatua di antara kamu. Para penatua di antara kamu, menyangkut tema kita, gembala berkarakter Kristus. Sebagai gembala, para penatua di jemaat yang tersebar pada waktu itu, yang tersebar di berbagai daerah, kalau kita membaca pasal 1 ayat 1, di Pontus, Galatia, dan sebagainya. Kondisi mereka diaspora, mereka tersebar karena penganiayaan. Kondisi teraniaya pun, tugas penggembalaan tidak boleh dilupakan. Harus terus dijalankan demi keselamatan jiwa-jiwa. Untuk bertugas sebagai seorang gembala yang berkarakter Kristus, tidak bisa ditawar-tawar. Yang pertama, sebagai gembala harus mengasihi Yesus Gembala Agung dengan sungguh-sungguh. Kalau Petrus pernah gagal mengasihi Tuhan, saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yakin akan keselamatan dalam Yesus Kristus. Kalau tidak demikian, tidak mungkin akan berlanjut tugas penggembalaan itu. Apa kalau Tuhan bertanya pada kita, apakah kita sungguh mengasihi Yesus? Buktinya apa? Kesetiaan kita, ketaatan kita kepadanya terlihat dalam kehidupan kita. Petrus ketika menulis surat ini, dia mengatakan, aku menasihati kamu, para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua. Sama-sama memimpin rohani dalam jemaat yang dipercayakan untuk mengembalakan jemaat.
Petrus adalah saksi penderitaan Kristus, saksi mata, saksi penderitaan Kristus. Oleh sebab itu diingatkan bahwa Petrus harus mengasihi Tuhan, memiliki keselamatan, keyakinan keselamatan, agar dia dapat mengembalakan dengan baik, yaitu gembala yang berkarakter Kristus. Ketika Petrus menyampaikan nasihatnya kepada jemaat di pasal 5 ini, ada kaitan dengan pasal 4 sebelumnya, pasal 4 ayat 17a. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi bahwa penatua sebagai kelompok kedudukan yang tinggi, karena pemimpin rohani itu paling utama yang akan menghadapi penghakiman Tuhan dalam hal tugas tanggung jawab di bumi ini. Karena ada ujian penghakiman dari Allah, maka penggembalaan harus dilakukan dengan setia oleh hamba-hamba Tuhan. Para penatua di antara kamu, jadi yang penggembala bukan semata-mata pendeta, para penatua, pemimpin jemaat, kita ketua bagian, pengurus bagian, kita juga pemimpin jemaat. Pemimpin jemaat tidak melulu disebut penatua itu orangnya tua gitu ya. Ada juga orang yang usia masih muda, tapi Tuhan boleh memilih menjadi penatua. Yang kedua, sebagai gembala harus mengembalakan sesuai dengan kehendak Allah, kehendak gembala agung kita Yesus Kristus. Ayat di Petrus 5 yang kita baca, tugas gembala adalah menggembalakan domba-domba. Menggembalakan di sini menjaga, memelihara, menjaga dari terkaman singa, binatang buas, menjaga dari ajaran-ajaran yang tidak benar, memelihara kerohanian, memberi makan secara rohani agar domba-domba umat Tuhan mengalami pertumbuhan dan semakin dewasa. Oleh sebab itu, seorang gembala harus memposisikan dirinya di hadapan Tuhan sebagai domba yang siap digembalakan. Karena dia memiliki tugas setelah digembalakan Tuhan, dia wajib mengembalakan diri sendiri, sesamanya, apalagi yang berkeluarga, dalam keluarga kita. Menjadi teladan atas domba-domba. Dikatakan, gembalakanlah. Situasi jemaat waktu itu sedang teraniaya. Sedang teraniaya, berarti tugas melayani tetap harus dijalankan. Seringkali orang alasan, saya banyak pergumulan, saya tidak pelayanan dulu. Tapi di sini umat Tuhan sedang mulai penderitaan. Tapi tugas pelayanan tidak boleh terhenti, karena menyangkut keselamatan jiwa-jiwa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gembalakanlah. Berarti membimbing, menjaga. Kalau gembalakan biasanya kapan dombanya keluar kandang, pimpin ke padang rumput berhijau, kapan dia masuk kandang, memberi makan dan sebagainya. Itu tugas gembala tadi. Merawat, memelihara. Seperti Yesaya 34. Ada yang hilang dicari, ada yang sakit disembuhkan, dan sebagainya. Kawanan domba Allah yang ada padamu. Ini berarti Tuhan mempercayakan, seperti dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan mempercayakan kawanan domba. Orang-orang percaya pada waktu itu untuk digembalakan oleh para penatua, pemimpin rohani pada saat itu. Itu berarti domba-domba itu, umat Tuhan, gereja itu milik Tuhan. Bukan milik kita, bukan milik pendeta, bukan milik majelis. Kawanan domba yang ada padamu, yang diberikan, dipercayakan Tuhan. Jadi artinya bahwa domba adalah milik Tuhan sendiri. Dan kita tidak boleh mengaku itu milik kita. Dan sebagai orang yang aktif dalam pelayanan, kita harus diyakini, diingatkan bahwa orang yang kita layani adalah kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada kita. Sudahkah kita melayaninya sesuai dengan kehendak Tuhan, melayani dengan baik? Sehingga kita bertanggung jawab dalam mengerjakan tanggung jawab kita masing-masing. Menggembalakan jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Sukarela, suka dan rela, tidak terpaksa. Sukarela harus menjadi standar dalam kita melaksanakan pelayanan dan percayakan.
sehingga kita terhindar dari standar diri kita sendiri. Menurut kita baik, menurut selera kita dan sebagainya. Dan juga pelayanan itu harus dilakukan dengan sukacita, bukan terpaksa. Bagaimana kalau ada orang yang gampang meninggalkan pelayanan, kalau ada tantangan? Kita boleh berpikir, pelayanan yang model apa itu? Atau gembala macam apa itu? Itu suatu introspeksi bagi kita masing-masing. Yang berikut, jangan karena mau mencari keuntungan, tapi pengabdian diri. Melayani Tuhan itu kita siap berkorban mengabdi. Bukan untuk cari nama, bukan untuk cari popularitas, bukan untuk dipuji, disanjung-sanjung. Ujung-ujungnya kita mengabdi, kita hebat, meremehkan orang lain jadi kita sombong. Melayani, kita justru harus berkorban. Semakin mengenal Tuhan, harus semakin rendah hati. Semakin mengenal Tuhan, kita harus memberi diri kita untuk melayani, agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau bicara mengembalakan itu berkorban, apa sih yang kita korbankan? Ada 4 hal yang harus kita korbankan. Apa Bapak Ibu, saudara sekalian? Pertama, korbankan dompetmu. Ada kalanya dalam pelayanan, mungkin keuangan gereja minim. Ada sesama rekan kita mungkin mengalami kesulitan. Kita harus buka dompet kita. Korban apa lagi? Korbankan waktumu. Kau tidak memberikan waktu dengan sengaja, dengan teratur memanage waktu, kita tidak mungkin akan menciptakan, melaksanakan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Selain waktu, korbankan tenagamu. Kita juga harus mau capek dalam pelayanan, bukan cari enak saja. Lalu yang keempat seringkali sangat sulit. Ya. Itu membuat orang seringkali bermasalah, konflik dan sebagainya. Orang tinggalkan pelayanan, lepas tanggung jawab. Ya, korbankan perasaanmu. Tuhan Yesus sendiri mengalami penghinaan. Yang kita alami dalam pelayanan, mungkin diremehkan, dinegatifin dan sebagainya. Itu nggak seberapa dengan penderitaan Kristus. Seorang pelayan tidak menghitung apa yang sudah ia serahkan, waktu, tenaga, uang, tapi menghitung apa lagi sih yang masih dapat dipersembahkan. Itu tanda kedewasaan kita dalam Tuhan. Seringkali dalam kehidupan bergereja, ada orang yang merasa banyak berkorban bagi gereja, sehingga gereja dianggap miliknya, dan ujung-ujungnya sombong. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mengembalakan seturut dengan kehendak Tuhan, kehendak Gembala Agung itu. Ya 3, jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Kita melayani itu kita hamba. Kita tuh keset motivasi hati kita untuk melayani. Bukan tuh popularitas, bukan tuh orang bangga kita, dan juga bukan kita jadi bos. Kita hamba. Semakin kita diuji kerendahan hati kita ketika kita melayani. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melakukan tugas pengembalaan tidak boleh kita bersikap merasa hebat. Kita hanya hamba yang melakukan tugas yang seharusnya. Dan melakukan tugas pengembalaan harus menjadi teladan. Teladan di sini kita menjadi model yang bisa dicontoh orang lain, dan dalam petik teladan yang baik. Paulus telah menjadi teladan bagi jemaat di Korintus 1 Korintus 11 ayat 1 dimatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kepada Timotius dikatakan, tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dan perkataanmu, tingkahlah kamu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Dan kepada Timotius juga dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 10, tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kita dipilih Tuhan sebagai pemimpin rohani. Berbeda dalam sepak terjang kita, tidak sama dengan pemimpin dunia ini. Pemimpin dunia ini cari nama, cari kehormatan. Tapi pemimpin rohani, kita mencari Tuhan, mencari jiwa untuk dipersembahkan kepada Tuhan.
Apa yang kita sebagai pemimpin, apa yang kita lakukan itu berbicara lebih kuat daripada apa yang kita katakan. Maka mungkin sedikit bicara, banyak berbuat. Itu lebih baik. Jika jangan sampai kebalikan, banyak berkata-kata tapi sedikit berbuat. Atau malah tidak berbuat sama sekali. Orang mengatakan ada istilah, do the right things even when no one is looking. It's called integrity. Integritas adalah melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada orang yang melihat. Ingat, Tuhan melihat saya dan saudara. Apa yang kita katakan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Apa yang terlihat sama dengan apa yang tidak terlihat. Walaupun surat Petrus ini ditujukan kepada penatua yang harus mengembangkan jemaat pada waktu itu, yang sedang mengalami goncangan, penganiayaan, kesulitan dan sebagainya. Namun kesaksian Rasul Petrus ini juga tetap bicara pada kita semua. Bukan hanya gembala yang harus menjadi teladan bagi dombanya, tapi juga domba pun harus menjadi teladan di sesama dombanya. Kita menjadi teladan bagi orang yang lain. Setidak-tidaknya kita adalah gembala bagi diri kita sendiri. Agar langkah hidup kita, pemikiran kita sesuai dengan maksud Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Setiap orang pasti dipanggil Tuhan menjadi teladan bagi orang lain dan juga dalam keluarganya. Dalam situasi wabah pandemi COVID-19 ini, teladan apa yang telah kita tunjukkan kepada keluarga, suami, istri, anak, orang tua, dan pada orang lain. Dalam keluarga, kita stay at home. Kita beribadah bersama. Apakah kita sungguh-sungguh membangkitkan semangat kita lagi untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, saling mendoakan, dan sebagainya. Mempererat hubungan relasi keluarga satu sama lain. Bagi orang lain, apakah kita berbagi berkat bagi mereka yang membutuhkan? Mungkin berkat jasmani ketika mereka butuhkan. Itulah satu contoh berbuat baik bagi sesama yang butuhkan. Gembala bertanggung jawab kepada Gembala Agung pada saat kedatangannya yang kedua kali. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Menggembalakan dengan ketentuan Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Tuhan perhitungkan. Ada upah, diberikan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kaum budaya Yunani ketika orang menang lomba, diberikan mahkota terbuat dari anyaman, dari daun-daun ya. Daun hijau, tapi daun itu bisa layu. Tapi mahkota kebenaran itu tidak dapat layu. Bisa dalam kekekalan keabadian. Ada upah yang Allah berikan bagi gembala yang setia apabila Gembala Agung datang. Yesus yang telah memberikan amanat pengembalaan ini kepada para murid, para rasul, dia akan datang kedua kali, memperhitungkan bersama dengan kita apa yang telah kita lakukan di tengah dunia ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, seorang gembala tunduk dan rendahkan diri dan tidak khawatir. Demikian juga kamu, hai orang yang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang mengasihani di sini berarti Allah memberikan kasih karunia pada orang yang rendah hati. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang rendah hati, dia tidak memperhitungkan dirinya. Merendahkan diri, dia meniadakan diri, memposisikan Tuhan yang hebat dalam hidupnya. Bukan dirinya yang hebat, bukan manusia yang hebat, tapi dirinya yang hebat. Merendahkan diri satu sama yang lain. Belajar rendah hati itu bagaimana sih? Belajar menerima sama kita, belajar mengampuni kesalahan, karena Tuhan telah menerima kita dan mengampuni kita. Di sini jelas bahwa ada hal yang aktif, kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Berarti di bawah kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan, kita mau dipimpin oleh Tuhan. Dan secara fasik akan ditinggikan oleh Allah ya pada waktunya. Ketika Yesus datang kedua kali. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dalam melayani semata-mata kita bergantung pada Tuhan. Bukan kehebatan, kepintaran, kekayaan ataupun pengalaman. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ayat yang ke-6. Ini jelas kita bersedia dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kita boleh ditinggikan
pada waktunya. Ini merupakan janji untuk orang yang mau merendahkan diri, mau sungguh-sungguh, mau melayani sesama. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian kita tidak boleh khawatir. Dinasihati dalam ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Menyerahkan, kita memberikan segala masalah kita, segala sesuatu, segala khawatirmu, segala itu kita mengingatkan kita banyak problem dalam hidup kita, banyak permasalahan. Lepas yang satu bisa muncul yang lain, belum lepas yang satu muncul masalah lain. Tuhan tahu kita tidak sanggup, kita nggak kuat. Kita memiliki Tuhan yang siap menerima penyerahan diri kita, relasi kita dengan Tuhan, doa kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan kebutuhan kita, pergumulan kita apapun, Tuhan siap mendengarkannya. Dan sebab itu dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau Tuhan memelihara, ya seperti domba dipelihara. Kita melaksanakan tugas pelayanan mungkin banyak kesulitan, kadang-kadang mengalami kekurangan, tapi Tuhan akan memelihara. Tidak akan membuat kita kelaparan. Mungkin kita sedang kelaparan, tidak punya itu dan ini, Tuhan bisa menggerakkan orang lain untuk menolong kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, seorang gembala sentiasa sadar, berjaga-jaga dan melawan iblis dengan iman yang teguh. Kita diingatkan bahwa dalam tugas melayani itu nggak gampang. Ada usaha iblis, setan berusaha untuk menggagalkan semangat kita melayani. Berjaga-jaga, ini jelas bahwa kita ingat, kita harus sadar bahwa roh kita lemah. Roh penurut daging lemah. Ketika Yesus berdoa taman Getsemani, murid-murid nggak sanggup berjaga-jaga, mereka tertidur lelap. Berjaga-jaga harus dilakukan dengan menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam doa, pembacaan firman, persekutuan bersama-sama dengan komunitas, dalam keluarga itu menguatkan kita. Kita perlu melawan dengan iman yang teguh. Lawan, kita tidak boleh takut dengan iblis, kita harus melawan. Berarti ada sifat aktif dari kita untuk dengan tegas melawan iblis. Tuhan Yesus menang dalam percobaan karena dia teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kerja iblis akan meragukan kita akan kasih Tuhan. Tapi Tuhan lewat penderitaan akan menguatkan iman kita. Maka kita harus sadar, berjaga-jaga, dan sentiasa bergantung pada Tuhan dalam kehidupan kita. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kalau tanpa iman teguh, kita seringkali takut dengan setan. Bagaimana kita bisa iman teguh? Tidak lepas dari pengenalan kita akan Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan, keyakinan, keselamatan. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan, suka dengan firman Tuhan, membaca Alkitab, berdoa. Berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk orang lain. Kita bersyafaat setiap hari untuk sama kita. Tanpa demikian, gak mungkin iman kita teguh. Kita bisa saja mengerti pelayanan, komentar tentang pelayanan, tapi iman kita gak teguh, ya percuma. Pertahanan terbaik kita, ya untuk melawan setan, untuk melawan iblis, ya jelas ya, kita harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Baik kita sebagai para penatua, para guru sekolah minggu, ketua BP dan sebagainya. Bukan hanya sekedar kita rohaniwan saja, semua kita yang berkecimpung dalam pelayanan harus sadar, berjaga-jaga, melawannya dengan iman yang teguh akan kerja iblis ini. Dan yang terakhir, seorang gembala disertai dan diberikan kasih karunia oleh gembala agung. Di ayat yang 10-11 dikatakan dengan jelas. Ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan dan sebagainya. Dikatakan itu. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Berarti melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, menyelamatkan jiwa, itu mendatangkan keabadian, kekekalan yang akan datang. Dalam hidup ini dan hidup yang akan datang.
Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melengkapi, menyempurnakan, memulihkan. Ini berarti bahwa kita melayani itu bukan kita bisa, tapi Tuhan yang memberi perlengkapan bagi kita, memberikan skill bagi kita, memberikan karunia rohani untuk kita mampu, dan juga meneguhkan kita. Seringkali dalam pelayanan kita tahu nggak gampang ya, kita gampang goyah, tapi Tuhan meneguhkan kita, membesarkan hati kita bahwa panggilan itu jelas dalam kehidupan kita, dan juga kita akan menguatkan kita agar kita tidak mundur, tetap fokus pada panggilan pelayanan itu, penggembalaan itu, memandang kepada Gembala Agung itu yang akan datang, akan memperhitungkannya kepada kita, agar kita tetap bertahan dalam melayaninya. Juga mengokohkan atau meneguhkan kamu. Ini jelas bahwa ini sangat penting. Mengokohkan berarti meneguhkan, ibarat suatu fondasi, agar kita tidak pelin-pelan, kita teguh dalam kehidupan kita. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, berarti penderitaan dialami orang percaya hanya sifatnya sementara, pasti ada batas waktunya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai pemimpin rohani yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di bidang kita masing-masing, kita harus senantiasa memiliki hati yang memuji Tuhan, bahwa Tuhan kuasanya, kehebatan namanya begitu luar biasa. Oleh sebab itu, sebagai jemaat, setiap kita memposisikan diri kita sebagai domba di hadapan Tuhan, siap digembalakan oleh Tuhan, siap dibenarkan oleh Tuhan, agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Setiap kita berfungsi sebagai gembala bagi diri kita sendiri, dan juga bagi orang lain, dan juga di tengah-tengah keluarga kita. Biarlah karakter Kristus boleh nyata dalam hidup saya dan saudara, agar kita dimampukan untuk menunjukkan tugas mengembalakan, memimpin orang lain, membawa orang lain pada Kristus. Karena Kristus, karakter Kristus nampak dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat, setiap keluarga. Tuhan senantiasa menguatkan iman kami. Kami belum dapat beribadah bersama-sama karena pandemi COVID-19 masih menyebar kemana-mana. Tuhan kuatkan iman kami, agar dalam persekutuan keluarga masing-masing, kami semakin memperbaiki diri kami untuk saling mengasihi dan saling menguatkan. Lewat perenungan firman Tuhan, lewat puji-pujian, lewat pembacaan Alkitab, lewat saling mendoakan, kami diteguhkan dalam iman, agar kami senantiasa mengenal Kristus semakin dalam, mengenal Kristus secara benar, agar kerohanian kami boleh teguh dan kuat menghadapi tantangan zaman ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa Tuhan Yonatan cucu Ibu Udin, Ida dan Sondang Manurung, Ibu Manurung, Bapak Koloai dan Bernard Koloai, Rainer cucu Ibu Udin. Kami berdoa untuk Mama de Penatua Sinukaban, Ibu mertua de Penatua Embangun. Kami berdoa Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan dari Ibu Hari Sujono, Bapak Damanik, Feve, Ibu Limbong, Karen dan juga Penatua Embangun dari sakit penyakit mereka. Tuhan Engkau sumber kesembuhan, berbelas kasihan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan pastori, khususnya kebutuhan dana dan program celengan masing-masing keluarga, di mana minggu terakhir pada tanggal 31 kami akan mengumpulkannya bersama-sama. Kami yakin Tuhan memberkati apa yang telah kami kumpulkan di keluarga masing-masing dengan sukacita dan dengan kesungguhan hati, dan Tuhan akan memberkati semuanya itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat, untuk masalah pekerjaan, usaha. Dalam masa COVID-19 ini, banyak hal yang terganggu. Pekerjaan kami, usaha kami. Kami berdoa Tuhan Engkau berbelas kasihan, memelihara setiap keluarga, agar kami dapat bertahan dalam kehidupan di masa sulit ini, dan semakin dekat dengan Tuhan, bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Untuk pendidikan anak-anak kami yang telah lulus ujian, akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, baik dari TK ke SD, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi. Tuhan pimpin anak-anak kami, cukupkan kebutuhan ketika harus mendaftar di sekolah yang baru. Tuhan juga menolong dan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk proses izin dan pembukaan gereja. Kami berdoa Tuhan berbelas kasihan bagi
pekerjaan Tuhan bagi gerejamu di tempat ini. Apapun yang merupakan tantangan, rintangan, Tuhan mengetahuinya dan Tuhan akan berbelas kasihan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan untuk Dia Widya Ekaristia, Dia Windy Ekaristia, Bapak Binsar Pasaribu, Ibu Dia Mevi Istiqaning Tias, Claudia Kristina Margareta, Brian Bejalil Wawuruntu, Ibu Maitia, Bapak Osper Tambunan, Bapak Penatua David Purba, Saudara Ari Widi Pangantio, dan juga Saudara Ari Widi Pangantio, dan juga Saudari Ayu Pamanis. Kami berdoa Tuhan hingga bertambah usia, semua Bapak Ibu, saudara-saudari ini senantiasa diberkati dan dikuatkan dalam iman. Berkati usaha mereka, pendidikan mereka, pelayanan mereka, dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, untuk Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan berbelas kasihan bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama para menteri, untuk sentiasa berikan hikmat kebijaksanaan, untuk dapat memikirkan langkah-langkah ke depan, langkah yang tepat dalam menangani COVID-19 ini, agar wabah ini segera berlalu dari negeri ini. Kami berdoa Tuhan pulihkanlah Tuhan. Kami berdoa Tuhan orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa Tuhan berbelas kasihan. Dana bantuan sosial, dana bantuan tunai langsung yang akan disalurkan dari pemerintah kepada masyarakat dapat disalurkan tepat sasaran dan jauhkan daripada korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara yang tidak benar. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Biar Tuhan berbelas kasihan, memberkati semua kami, meskipun kami harus beribadah secara online, tapi kehadiran Tuhan kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dan segala benda tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Yunus 2 ayat yang ke-9 yang mengatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Pertama, transfer via bank ke Bank BCA atas nama Satriadi Sukaban
dengan nomor rekening 0710 0959 06 atau uang persembahan tunai dimasukkan dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke kotak persembahan di Gereja Kristus Sarwa Permai pukul 17 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita hantar persembahan kita dengan pujian, sudahkah yang terbaik kuberikan. Bapak Ibu, dan jemaat sekalian, mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, sehingga kami semua masih boleh menikmati pagi yang baru pemberian-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala yang Tuhan telah curahkan. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Sebentar kami telah memberikan persembahan. Memang jumlahnya tidak sebanding terhadap apa yang Tuhan telah berikan kepada kami, tapi biarlah kiranya persembahan ini boleh dipergunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya ke depannya kami dapat terus memberikan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Tidak semata-mata hanya uang dan harta, tapi juga waktu, pikiran dan tenaga kami. Berkatilah juga Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan maupun belum sempat memberikan. Dan juga kiranya Tuhan, biarlah hanya dengan takut akan Tuhan saja uang ini boleh dikelola. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bukan tanpa alasan Tuhan menempatkan kita dalam posisi saat ini. Tuhan punya rencana dan tujuan dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Mari setiap kita menjadi agen Allah di tengah-tengah dunia ini dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakannya kepada kita. Karena bagaimanapun tantangannya, kenyataannya adalah Tuhan mengutus kita. Harus melayani
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.